Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara utama yaitu pemaparan materi mengenai meningkatkan kewaspadaan terhadap cacar monyet. Namun, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita lebih mengenal dulu nih pemateri kita pada hari ini yaitu Dr. Bona Adista. Maka dari itu saya akan membacakan CV singkat dari beliau. Dr. Bona Adista adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam berpraktek di RSU Bunda Margonda dan beliau menempuh pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2008 hingga 2014. Nah, saat ini beliau tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau biasa disebut dengan PAPDI Bekasi. Di sini ada pendidikan dari Dr. Bona. Beliau bersekolah di SMU Depok, kemudian S1 di Universitas 11 Maret, dan mengambil spesialis di Universitas Indonesia. Oke, langsung saja jika seperti itu kita masuk ke acara utama, yaitu pemaparan materi mengenai meningkatkan kewaspadaan terhadap cacar monyet yang akan disampaikan oleh Dr. Bona Adista. Maka dari itu kepada Dr. Bona disilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih Mbak atas kesempatan yang telah diberikan pada siang hari ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Jasa Marga yang telah memberikan kesempatan pada kami pada siang hari ini. Saya akan sedikit membawakan presentasi mengenai kondisi penyakit menular yang emerging atau penyakit yang merebak di akhir-akhir ini, yaitu cacar monyet atau monkeypox. Ya, ini memang penyakit yang sebenarnya sudah lama tidak ada. Tapi kok dalam beberapa waktu terakhir, terutama dalam 3 bulan terakhir, terjadi peningkatan kasus yang demikian pesat. Nah, makanya kita akan coba angkat. Mudah-mudahan nanti tidak seperti pandemi COVID, sehingga kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Ya, syukur-syukur sampai hari ini saya dengar belum pernah ada kasus di Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk ke Indonesia sehingga tidak menimbulkan suatu gangguan penyakit di masyarakat. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, monkeypox merupakan suatu penyakit infeksi virus yang sebenarnya tergolong sangat langka. Sebenarnya penyakit ini merupakan penyakit yang gejalanya ringan, penyakit yang self-limiting disease. Jadi jika seseorang itu memiliki daya tahan tubuh yang baik, otomatis bisa menanggulangi atau bisa melawan infeksi virus tersebut. Sebenarnya penyakit ini awalnya hanya ada di daerah Afrika. Nanti saya akan ceritakan sedikit perjalanannya. Tapi saat-saat terakhir ini penyakit ini mulai ditemukan di luar benua Afrika. Nah, ini perkembangan kasusnya. Jadi awal pertama diketahui itu tahun 1958. Jadi di Denmark itu diketahui ada monyet-monyet yang sedang dilakukan penelitian, terjadi infeksi cacar pada monyet tersebut, sehingga disebut penyakit itu sebagai monkeypox. Kemudian tahun 70 ditemukan kasus pertama kali pada manusia. Kemudian tahun 96 dan 97 terjadi wabah atau peningkatan jumlah kasus yang demikian besar di Afrika juga, di Kongo. Kemudian tahun 2003 ditemukan kasus di luar Afrika, yaitu di Amerika Serikat. Nah, kemudian tahun 2017 ada kasus lagi di Nigeria. Padahal sudah 40 tahun di Nigeria itu sudah bebas kasus cacar, tidak ada. Nah, ini kok tiba-tiba muncul. 2019 yang terakhir itu ditemukan kasus di Singapura, yang di luar Afrika juga. Nah, ini kita bisa lihat laporan WHO terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa
eh, suatu kondisi dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April itu kasusnya flat, tidak ada. Nah, terjadi peningkatan kasus yang demikian pesat dari Mei sampai bulan terakhir tanggal 4 Juli. Nah, karena peningkatan kasus yang demikian pesat ini, dari data ini kita lihat, makanya WHO mengeluarkan suatu peringatan supaya tidak terjadi peningkatan kasus yang makin tinggi, untuk mencegah jangan sampailah amit-amit kayak pandemi COVID kemarin. Sehingga peringatan lebih awal disebarkan ke seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat bahwa kasus-kasus yang menonjol sekali ada ternyata saat ini adalah di Eropa. Jadi di negara-negara Eropa ini kasusnya sangat meningkat jauh dari regio dunia yang lain. Nah, ini penularan kondisi dari monkeypox. Ya, ini memang bisa menular dari hewan, mulai gigitan atau cakaran, atau kontak langsung dengan cairan tubuh, atau dari hewan yang terinfeksi, atau makan daging yang tidak dimasak. Hewannya apa saja, bisa monyet, tikus, ataupun tupai. Nah, untuk manusia, penularan dari manusia ke manusia bisa melalui sekret pernafasan atau cairan yang muncul di kulit pada kulit yang mengalami lesi atau terluka. Bisa juga terjadi kontak fisik yang erat. Nah, kita ketahui bahwa kondisi monkeypox ini, cara penularan ini merupakan cara penularan yang sudah diketahui sebelumnya, karena kan sudah ada beberapa kejadian. Nah, cuman di studi tahun 2022 ini merupakan suatu laporan yang baru saja dirilis tanggal 21 Juli kemarin. Jadi kita lihat dari rata-rata pasien itu dikumpulkan dari 500 lebih pasien. Ternyata penularannya berubah dari yang dulu itu dari droplet ataupun dari bekas lesi pada tubuh pasien, ini berhubungan sekali dengan kelompok gay. MSM itu male sex male. Jadi 98% saat ini dari 500 orang ini yang terinfeksi adalah gay yang menganut male sex male. 75% kulit putih dengan 41% pasien itu memiliki infeksi HIV. Jadi ternyata ini berubah polanya, patternnya dari yang dulu kita ketahui hanya bisa menular dari droplet, ternyata ini bisa menular lewat kontak seksual, karena ini memang lebih banyak di kontak seksual. Hampir 30% pasien dengan monkeypox ini memiliki penyakit peserta atau konkomitan, jadi terjadi bersamaan dengan infeksi menular seksual lainnya. Jadi sakit-sakit penyakit menular seksual yang lain. Dengan usia rata-rata yang cukup muda, para penderita itu kira-kira 38 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat di regio Eropa terutama paling banyak saat ini. Kira-kira 84% itu pasien-pasien ada di regio Eropa dan sisanya ada di Amerika, benua Amerika. Nah, ini gejala-gejala atau tanda-tanda penyakit yang umum atau yang kita ketahui sebelum terjadi outbreak atau wabah di 2022. Ini pada dasarnya hampir mirip dengan penyakit cacar yang kita ketahui sering terjadi ya, sering kita dapatkan ya, cacar itu sangat sering. Jadi monkeypox dan smallpox, kalau smallpox itu cacar, cacar ini umum sekali kita dapatkan. Nah, ini lesinya hampir mirip. Jadi gejala-gejala juga mirip, ada demam, ada pusing, nyeri kepala, nyeri sendi, kemudian juga otot-otot lemes, nafsu makan menurun. Itu gejala-gejala yang umum dirasakan jika seseorang menderita penyakit virus. Itu hampir mirip gejala-gejala umumnya atau prodromalnya hampir sama, apapun jenis virusnya. Bedanya memang pada penyakit cacar monyet ini terjadi pembengkakan kelenjar getah bening yang tidak terjadi pada kondisi infeksi pada cacar. Jadi cacar monyet ini ada perbedaan sedikit.
perkembangan penyakitnya pun hampir sama dengan cacar. Jadi dari ruam, kemudian muncul bintik-bintik, kemudian muncul lepuh, kemudian berisi nanah, kemudian baru terjadi krusta, baru lepas. Rata-rata ini berlangsung 14 sampai 21 hari. Dan sifatnya memang self-limiting. Ini untuk gejala dan tanda yang dikumpulkan dari 2019 ke bawah. Rata-rata memang penyakit ini self-limiting dan ringan. Bahkan dari hasil klinis sebelum-sebelumnya diketahui lebih ringan daripada penyakit cacar biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada perbedaan ini dari laporan yang kita dapatkan yang tahun 2022. Nah, ini kebanyakan pasien awalnya diketahui memiliki kontak seksual dan ini gay, male sex male. Hari keempat kontak seksual tidak menggunakan kondom. Kemudian mulai muncul lesi genital. Jadi awalnya pasti disangka sebagai sifilis, jadi mungkin diobati awalnya dengan antibiotik. Kemudian pasien mulai ada gangguan seperti demam, nyeri sendi, dan lain sebagainya yang merupakan gejala prodromal atau gejala umum dari infeksi virus. Nah, kemudian mulai muncul lesi-lesi di kulit. Nah, lesinya juga agak berbeda. Tadi kita bisa lihat kalau cacar pasti dia ada lenting dulu, ini lebih banyak seperti lesi, seperti genital lesion itu juga sering kita dapatkan, dan itu tidak muncul di kondisi monkeypox yang sebelum atau tahun 2019 ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat infeksi yang di atas itu banyak terkena di bagian mulut atau orofaring, bisa terkena di sekitaran mulut, di lidah, bahkan sampai ke daerah faring belakang, atau bahkan ke epiglotis atau persimpangan antara kerongkongan maupun tenggorokan. Nah, ini di infeksi yang dikumpulkan tadi di tahun 2022 didapatkan banyak sekali lesi-lesi di daerah genital maupun di anal, ya, karena tadi banyak sekali penyebaran yang disebabkan karena kontak seksual. Ini bisa kita lihat gambar-gambarnya yang dulu memang lesi genital itu sangat jarang ditemukan untuk monkeypox yang sebelumnya yang tahun 2019 ke bawah. Nah, inilah perbedaan kenapa dari 2019 dan 2022 ini perbedaan yang saya lihat cukup signifikan terjadi di antara dua jenis, walaupun penyakitnya sebenarnya sama, tapi ada perbedaan klinis antara yang sebelumnya maupun yang terjadi saat ini. Ya, untuk mendiagnosa kita swab PCR sama seperti COVID, karena ini penyebabnya adalah dari virus, bisa diambil dari lesi kulit maupun lesi dari genital maupun dari sampel tenggorokan atau nasofaring. Swab PCR sama dengan COVID. Nah, kita pencegahannya, kita pastinya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti biasa, cuci tangan, masih sama dengan pencegahan penyakit apapun, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun merupakan salah satu kunci utama mencegah penularan penyakit, maupun menggunakan pembersih yang berbahan dasar alkohol. Menghindari kontak langsung dengan hewan-hewan yang ditengarai bisa menjadi host dari virus monkeypox ini, seperti tikus maupun kera. Kemudian juga mencegah, ya mudah-mudahan sih kita nggak ada lah, atau sangat jarang atau nggak mungkin kita makan daging kera. Tapi kalau di benua Afrika sangat umum makan daging kera, makan daging kelelawar, itu masih sering sekali kita dapatkan. Kemudian juga menghindari kontak fisik dengan orang yang ditengarai terinfeksi atau material terinfeksi seperti tempat tidur atau pakaian. Mungkin ini kalau misalnya ada, pasien juga harus menjalani isolasi. Tadi sama menghindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi daging yang diburu dari hewan liar tersebut. Jika ada
orang yang baru kembali dari wilayah yang terjangkit, terutama ini sekarang yang terjangkit banyak adalah di wilayah Eropa. Itu paling banyak di wilayah Eropa kalau ada yang pulang dari sana, dan ada gejala-gejala seperti demam maupun pembesaran kelenjar getah bening maupun ruam yang tidak diketahui penyebab secara pastinya, dapat diinformasikan sehingga kita bisa melakukan pemantauan. Sampai terakhir hari Kamis kemarin belum ada satupun yang ditengarai terinfeksi monkeypox di wilayah Indonesia. Mudah-mudahan sih tidak ada. Ini yang lain untuk petugas kesehatan selalu menggunakan APD, ya, sama dengan penanganan penyakit infeksi menular yang lain. Baik, mungkin demikian, mungkin bisa kita perluas dengan tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.